Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan inayah dan taufik untuk bisa bermuajaah sambil mendengarkan cerita tentang rihlah atau riwayat orang-orang soleh. Alasan kita kenapa kita harus menyampaikan cerita orang-orang soleh, ada salah satu pepatah bahkan makola menurut Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, beliau mengatakan inda dzikri sholihin tanazzalur rahmah. Jadi ketika orang soleh disebutkan maka akan turun rahmat. Itu makalah Imam Al-Ghazali. Dan sebagian pendapat mengatakan ini adalah hadis. Kita akan membahas tentang sahabat Nabi selain Khulafaur Rasyidin, yaitu yang sudah dijamin oleh baginda Rasul masuk surga. Salah satu di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa yang tidak kenal Abu Ubaidah bin Jarrah? Dari kalangan sahabat al-muhajirin baik Ansor, semua mengenal dengan sahabat yang satu ini yang bernama sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau bernama asli Amr bin Abdullah bin Jarrah bin Uhaib bin Hilal Ahfari Al-Quraisy, dan digelari oleh para sahabat, bahkan baginda Nabi sendiri menggelari namanya Faris al-Islam. Dalam satu riwayat di dalam kitab, kalau kita melihat sejarah Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam pertelevisian, itu jauh dari kriteria yang disebutkan di dalam kitab. Dan mohon maaf, ini bukan menyangkal para sutradara, akan tetapi ini jauh dari referensi kitab yang saya baca. Termasuk salah satu bentuk tubuhnya. Bahwa ciri Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, beliau memiliki postur tubuh yang tinggi. Artinya standarnya itu lebih tinggi dari baginda Rasul. Postur tubuhnya kurus tapi kuat. Nggak bisa kita bayangkan. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah punya postur tubuh yang tinggi, kurus, tapi tenaganya kuatnya luar biasa. Beliau masuk Islam itu melalui pelantara tangan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ketika sahabat Abu Bakar masuk Islam, tepat setelah 2 hari sahabat Abu Bakar mengislam, maka sahabat Abu Bakar mengajak sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk masuk Islam. Jadi selisih 2 hari setelah sahabat Abu Bakar masuk Islam. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau lahir pada tahun 30 sebelum masa kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sahabat yang kelima dan sudah menjadikan salah satu sahabat yang dijamin oleh baginda Rasul masuk surga setelah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apakah dalam keadaan tenang ketika sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu masuk Islam? Tidak. Ternyata beliau juga mendapat ancaman, penindasan dan tindakan kekerasan dari kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Apakah iman beliau runtuh? Tidak. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kenapa sahabat atau anggota kami yang masuk Islam diajak oleh baginda Rasul ketika dikasih kekerasan malah kuat imannya? Itu merasa heran bagi kalangan kafir Quraisy. Karena hidayah ini tidak bisa ditawar-menawar, karena ini adalah kekuatan keimanan Abu Ubaidah bin Jarrah yang dimilikinya. Karena sebagaimana sabda Nabi yang beliau sampaikan, bahwa orang terpercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pernah suatu ketika baginda Rasul itu berkumpul dengan para sahabat, termasuk Khulafaur Rasyidin dan sahabat al-muhajirin dan Ansor yang lainnya. Nah, salah satunya di situ hadir, duduk bersama sahabat Abu Bakar yang bernama sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasul bersabda di hadapan para sahabat, beliau mengatakan seperti ini, pada saat ingin mengutus suatu komando, salah satu pimpinan komando perang di Najran Yaman, tepatnya di daerah Najran. Nah, akhirnya beliau bersabda,
aku akan mengutus bersama kalian orang-orang yang paling percaya pada saat itu. Akhirnya ketika baginda Rasul menyampaikan seperti itu, para sahabat bingung. Bingung kenapa? Karena ingin mencari sahabat yang paling dipercaya, yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah para sahabat menengok kanan, menengok ke kiri, oh ternyata sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah duduk dekat dengan sahabat Abu Bakar. Disuruhlah oleh para sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, hai Abu Ubaidah, berdirilah. Nah akhirnya berdirilah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah di hadapan baginda Rasul dan di hadapan para sahabat. Akhirnya baginda Rasul bersabda lagi mengenai Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau berkata seperti ini, wahai para sahabatku, inilah orang yang paling dipercaya pada saat umat ini, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya Abu Ubaidah bin Jarrah itu mendapat gelar oleh baginda Rasul Al-Aminul Ummah. Jadi orang yang percaya, orang yang paling dipercaya umat saat ini. Itulah kehebatan Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya pantas beliau oleh baginda Rasul mendapat jaminan masuk surga setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Itu tepatnya pada perang Uhud. Jadi ketika sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengikuti perang yang sangat luar biasa mencekamnya, yaitu perang Uhud. Beliau salah satu sahabat yang ketika waktu perang dekat dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, dari sekian perang banyak yang Abu Ubaidah ikuti, hanya perang Uhud yang paling mencekam dan paling berbahaya bagi pasukan Islam. Suatu kejadian seperti ini, Al-Kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, jadi ketika perang Uhud sedang berkecamuk begitu dahsyatnya, baginda Rasul terkena kepingan pecahan helm para pemusuh. Jadi pecahan helm yang dihantam oleh baginda Rasul itu meloncat dan menusuk ke tubuh baginda Rasul. Jadi seluruh bagian baginda Rasul itu terdapat tancapan-tancapan pecahan helm perang. Akhirnya dari kejauhan baginda Rasul dilihat oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan tidak ada yang bisa melihat selain Abu Ubaidah bin Jarrah. Mendekatilah beliau kepada baginda Rasul. Bertanya di dalam suatu riwayat yang lain, beliau mengatakan, ya Rasul, apakah Anda masih kuat untuk melakukan perang seperti ini? Dijawab oleh beliau, masih. Akan tetapi perasaan Abu Ubaidah bin Jarrah tidak begitu tega melihat sang kekasih, melihat sang panutan, melihat Rasul yang dicintai oleh Allah, tubuhnya penuh dengan tancapan kepingan-kepingan helm perang. Nah, jadi dengan cepat, pada awal tindakan, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu ingin melepaskannya dengan tangan. Melepaskan tancapan-tancapan helm yang ada di tubuh baginda Rasul itu dengan tangan. Akan tetapi ketika hampir dekat mencabut, beliau berpikir, saya tidak mungkin melakukan seperti ini. Karena ini akan memberikan Rasul kesakitan yang sangat luar biasa. Akhirnya berpikir sejenak. Jangan sampai Abu Ubaidah bin Jarrah mencabutnya dengan tangan tanpa sakit, sementara Rasul yang mengenainya itu merasa kesakitan yang luar biasa. Nah, berpikirlah sejenak Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah lama berpikir, akhirnya beliau memutuskan ingin mencabut pecahan helm yang menancap di tubuh baginda Rasul itu dengan giginya. Coba bayangkan. Ini bukan mencabut sembarangan. Dalam situasi dan kondisi yang sangat genting, karena itu kejadiannya perang Uhud. Semua pasukan Islam udah banyak yang meninggal, termasuk baginda Rasul sendiri. Dalam situasi seperti itu, fokus Abu Ubaidah bin Jarrah menyelamatkan tubuh Rasulullah. Akhirnya dicabutlah kepingan helm itu yang menancap di tubuh Rasulullah dengan giginya. Bayangkan. Kenapa alasannya? Karena demi kecintaan kepada baginda Rasul, ketika Rasul merasa kesakitan, dirinya pun merasa sakit. Nah, setelah itu baginda Rasul dicabuti kepingan helm yang menancap di tubuhnya oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya. Setelah lepas semua, tidak ada gigi yang utuh yang dimiliki sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Gigi beliau habis, rontok, gara-gara mencabut menulungi baginda Rasul. Setelah Abu Ubaidah bin Jarrah menyelamatkan baginda Rasul, diangkatlah beliau menuju ke tempat yang lebih aman. Nah,
Abu Ubaidah bin Jarrah ini setelah memperjuangkan di perang Uhud sampai mempertaruhkan nyawanya untuk baginda Rasul, menyelamatkan baginda Rasul, Abu Ubaidah bin Jarrah akhirnya dijamin masuk surga oleh baginda Rasul, termasuk salah satu sahabat yang ke-10 untuk masuk surga, dan ini wajib. Nah, pada suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah salah satu sahabat yang dikirim ke Jordaniyah menjadi komando panglima perang. Nah, bayangkan, dari khalifah sahabat Abu Bakar, Umar, bahkan pimpinannya sendiri yang dicintai, yang paling utama itu baginda Rasul, semua apa yang pimpinannya perintah, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu melaksanakannya. Nah, setelah itu ada kejadian yang mengerikan yang menimpa sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada saat itu beliau berada di Jordan, Amwas, ketika diutus oleh khalifah sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu diutus beliau di daerah Amwas Jordaniyah. Ketika situasi aman, silih berganti tahunnya. Nah, tepat pada tahun berikutnya terjadilah wabah yang menimpa seluruh warga yang ada di daerah Amwas Jordaniyah, termasuk yang terkurung di daerah tersebut adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya sahabat Umar mengirim surat kepada utusannya yang diserahkan kepada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memerintahkan agar sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah keluar dari daerah Jordaniyah. Apa kata beliau? Tidak ya khalifah. Ditolak. Baru kali ini sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah berani menolak perintah dari atasannya. Apa alasannya? Karena beliau berkata seperti ini, aku ingin hidup seperti orang yang tidak kekal. Aku adalah prajurit orang muslim yang ingin mengakhiri hidupnya sebagaimana Allah memberikan yang terbaik bagiku. Nah, disitulah kenyataan. Allah mengabulkan doa sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang tadinya sahabat Umar memerintahkan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk keluar dari daerah Amwas Jordaniyah agar selamat dari wabah, sama Abu Ubaidah ditolak. Dan tepatnya di usia yang ke-80 tahun, pada 18 Hijriah, wafatlah beliau. Karena apa? Bukan karena dibunuh. Seorang sahabat yang dijamin masuk surga meninggal dalam keadaan terkena penyakit wabah. Beliau terkena wabah di daerah Jordaniyah, tepatnya di Amwas. Dimakamkanlah beliau di daerah Al-Haqiq. Beliau dimakamkan di daerah Kurbaristan, yaitu yaitu jauh dari kota Madinah. Nah, di usia 80 tahun, beliau memiliki peran yang sangat penting terhadap agama Islam. Kenapa? Tidak ada perang yang beliau tanggalkan. Artinya setiap baginda Rasul terjadi peperangan, beliau selalu ikut. Tapi sayang, beliau meninggal bukan dalam keadaan perang. Akan tetapi sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dengan terkena penyakit wabah yang menyerang daerah Jordaniyah. Nah, itulah sahabat asalan sekalian. Cerita singkat tentang salah satu sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh baginda Rasul masuk surga. Semoga kita semua bisa dipertemukan di mana makam beliau berada dan kita bisa berziarah untuk mengenang jasa-jasa beliau memperjuangkan panji-panji Islam. Dari kami, mohon maaf, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah yang pertama tentang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah keimanan tidak bisa ditawar-menawar. Ketika cintanya seorang kepada sang kekasih, maka jaminannya itu luar biasa. Seperti cintanya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap baginda Rasul, maka beliau mendapat jaminan masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.